Selamat datang di Mangaversa, melanjutkan kembali cerita Cross Gaiden Hosenka. So let's go ke alur ceritanya. Cross Gaiden Hosenka, chapter 84, pencerahan dan keputusan. Kembali ke pertarungan Hosen melawan Susuran. Di sana Wado Susumu sudah mulai kelelahan. Meski wajahnya berantakan, namun ia berhasil membereskan lantai 1. Ketika penghalang pertama berhasil mereka lewati, hampir tiba giliran Gamera dan Daiko. Hosen semakin bersemangat menuju lantai 2. Di waktu yang sama, Maru masih mencoba menganalisa kemampuan Asura. Serangannya yang cepat, hampir tak bisa dilihat pergerakannya. Tiba-tiba saja Maru terjatuh karena pukulan itu. Ia bahkan tak menyadari serangan yang ia rasakan. Asura benar-benar menunjukkan pukulan andalannya, yang membuat Maru sampai tak sempat untuk bereaksi. Hanya dalam hitungan singkat, Maru merasakan serangan yang mengarah ke wajahnya. Menurutnya secepat apapun serangan Asura, jika mengarah ke wajah, ia bisa menghindar. Meski Maru dapat menghindar, pukulan itu meninggalkan goresan luka di pipinya. Ia pun menjadi lengah dengan serangan berikutnya. Pukulan Asura kembali mendarat di wajah orang nomor 3 Hosen. Setelah menerima serangan itu, Maru masih sempat berusaha menjaga keseimbangan dirinya. Setelah menerima serangan itu, Maru masih sempat berusaha menjaga keseimbangan dirinya. Serangan bertubi-tubi yang dilancarkan Asura mampu menyudutkan Maru. Combo pukulan yang terus-menerus menghujani wajah Maru tak mampu dibalas satupun olehnya. Maruyama kalah cepat dalam bereaksi. Sementara Asura sama sekali tak mengendurkan serangannya. Jika terus begini, Maruyama bisa saja mati. Tiba-tiba dari balik tembok, Masa muncul dengan tertawanya yang keras. Maru menyadari Masa sedang memamerkan pencapaiannya setelah mengajar Kokushiken. Di sana, Susumu juga tak menyangka Masa adalah seorang monster yang melebihi perkiraan buta. Masa terus mengolok-olok Maru yang sedang kewalahan. Dia yang tak suka diganggu mencoba menyerang Asura dengan tendangannya. Maru dalam mode beringas muncul, tendangannya tepat mengenai wajah Asura. Serangan itu bisa menjatuhkan orang nomor 3 Susuran. Setidaknya, itu bisa memukul mundur Asura. Memang sudah lama Maru tak merasa marah. Ia tersinggung mendengar ucapan Masa. Ia pun menunjukkan padanya bahwa ia juga bisa memukul Asura. Tapi Masa tak lagi ada di sana, malah Asura yang kini menyerang dengan pukulannya lagi. Tanpa diduga, bukan pukulan Asura yang mengenai target, tapi tendangan Maru yang mendarat lebih dulu. Maru dalam kondisi seperti sekarang menjadi begitu beringas. Ia berkata, ia tak akan lagi terkena pukulan yang sama. Akhirnya serangan Maru bisa membuat Asura meneteskan darah. Maru menendang Asura. Dia melampiaskan semuanya pada penasehat agung Susuran itu. Arus pertarungan kini mulai berubah. Pukulan andalan Asura bisa dihindari. Bahkan Maru yang berhasil memukul dagu Asura. Serangan itu bisa mengguncang otak Asura untuk beberapa saat. Asura mencoba mempertahankan posisinya. Ia memuji Maruyama sebagai petarung dengan teknik yang hebat. Maruyama tak membiarkan kesempatan begitu saja. Ia memanfaatkan kelengahan Asura untuk melayangkan tendangan andalannya. Maru yakin pertarungan mereka akan berakhir. Ia mengakhirinya dengan tendangan yang biasa ia gunakan untuk menjatuhkan musuh. Serangan itu diterima Asura tanpa memblokirnya. Tetapi kejadian tak terduga pun terjadi. Asura tak bergeming, dia tak bergerak setelah menerima tendangan Maru. Dengan ekspresinya yang mengerikan, Asura secara alami menghindari cedera yang parah jika sampai kepalanya yang terkena tendangan itu. Asura membalas dengan pukulannya. Maru menghindar, tetapi hanya mampu menghindari satu dari sekian banyak serangan Asura. Akibatnya Maruyama kini berlutut di hadapan Asura. Padahal selama jalannya pertempuran, Asura baru menggunakan tangan kirinya. Maru sama sekali tak percaya. Ia yakin dirinya telah menghindar, tapi serangan kedua dan seterusnya ia tak melihatnya dengan jelas. Kemudian giliran Asura yang hendak mengakhiri perlawanan Maru. Asura menunjukkan tangannya pada Maru, yang seolah-olah Asura memiliki 6 tangan karena saking cepatnya. Tentu di sini Maru sudah tak bisa berbuat banyak. Dia menerima semua pukulan Asura. Pukulan bertubi-tubi yang mirip dengan Gomu Gomu milik Luffy dari serial One Piece.
Sedangkan di tempat lain, Yahagi meminta Gamera dan Daigo untuk bersiap. Dua orang yang pernah saling bertarung ini yakin mereka akan menang melawan dua raja susuran. Sementara itu, Maruyama Yoshiki sudah ditumbangkan oleh Ashuramen. Chapter 85, 5 menit yang legendaris. Diperlihatkan Daigo dan Gamera yang sudah masuk ke gedung susuran. Terlihat pula lantai 1 yang sudah diratakan oleh pasukan botak pembunuh Hosen. Mereka pikir masa benar-benar telah bangkit sampai bisa membereskan para sophomore. Saat itu, pertempuran masih berlangsung di lantai 2. Gamera dan Daigo berinisiatif untuk menunjukkan dukungan mereka sebelum menuju ke atap. Terdengar erangan, teriakan dari semangat juang Hosen, yang mana di sana masa masih terus berjuang meski dirinya harus menghadapi banyak orang sekaligus. Pria ini menolak untuk menyerah. Jual beli serangan terjadi, masa semakin terbawa suasana. Dia bisa memberikan perlawanan meski sendirian. Namun sekuat apapun dia berusaha, masa yang sudah kehilangan banyak tenaga tetap akan kerepotan karena kalah jumlah. Masa menjadi satu-satunya orang yang masih sanggup berdiri di saat pasukannya sudah ditumbangkan. Ketika masa semakin melemah, dia menjadi babak belur. Masa hampir mendekati batasnya. Melihat kondisi masa yang terdesak, Gamera ingin sekali membantunya. Tetapi Susumu tiba-tiba menyusul. Dia mendorong Gamera yang malah berada di sana. Susumu meminta mereka untuk segera pergi menuju ke atap. Mereka telah membuka jalan, jadi mereka tak ingin usaha mereka sia-sia. Susumu merasa kekuatan para senior memang berbeda dari para sophomore. Ia bahkan tak tahu sampai kapan dirinya dan masa bisa menahan mereka. Untuk itu Susumu mendesak mereka melakukan tugasnya masing-masing. Perintah Susumu pun dapat dimengerti Daigo dan Gamera. Mereka kini akan langsung menuju ke atap. Di momen ini Susumu mempercayakan para raja pada dua temannya itu. Tepat di hadapan mereka adalah tangga yang mengarah ke atap susuran. Saat dua petinggi Hosen itu menaiki tangga, mereka melihat ada seseorang yang menghentikan langkah mereka. Dialah Andoryu atau Andrew yang menjaga pintu menuju ke atap susuran. Ekspresi dari Daigo dan Gamera menjadi tegang. Mereka mulai mewaspadai pria yang dikatakan menjadi yang terkuat dari yang terkuat. Andrew akhirnya merasa lega. Ia telah menantikan kehadiran mereka berdua. Keringat dingin mulai membasahi wajah dua petinggi Hosen. Hanya dengan melihat wujud Andrew saja sudah sedikit menciutkan nyali mereka. Sebelum semuanya menjadi chaos, Andrew menyuruh Daigo untuk lewat, sedangkan Gamera akan ikut bersamanya. Karena sesuai perintah Daijin, Osura Daigo akan dibiarkan lewat untuk langsung menemuinya. Andrew hanya menyampaikannya pada mereka. Daigo yang akan segera bertemu kakaknya memberikan dukungannya pada Gamera untuk menang melawan Andrew. Disinilah Daigo sudah berdiri di depan pintu yang menuju ke atap, di mana dia sudah dihadang Daijin. Daigo kini sudah siap untuk menghadapi kakaknya, orang yang paling ia benci. Sedangkan Andrew akan menjadi lawan Gamera. Ia membawa pegulat Hosen itu ke tempat yang jauh dari kebisingan, tepatnya di gimnasium. Di sanalah mereka akan berduel 1 lawan 1. Hanya ada mereka di sana, jadi mereka bisa bebas mengerahkan seluruh kemampuan. Di saat seperti ini, Gamera terus bertanya-tanya tentang fisik Andrew yang begitu besar, berat, dan tingginya mungkin melebihi dirinya. Namun berapapun itu, apapun alasannya, tak ada lagi kata mundur. Gamera sudah berjanji sejak kekalahannya di tangan Daigo. Gamera berjanji akan mengantar Daigo dan Buta menuju puncak tertinggi. Lalu ia pun bersiap melepas kekurannya. Tampilan fisik Gamera memang luar biasa, bahkan Andrew tak ragu memujinya. Namun, pria yang ada di hadapannya adalah orang ini. Fisiknya bahkan lebih baik lagi daripada Gamera. Andrew mempersilahkan Gamera untuk maju menyerangnya. Gamera berlari dengan kencang menerjang Andrew. Sementara Andrew pun sudah siap menerimanya. Keduanya kini saling bertabrakan, lalu saling beradu kekuatan. Gamera melayangkan pukulan pertamanya pada Andrew, tapi ia tak bergeming. Giliran Andrew yang menyerang Gamera menggunakan sikunya dan tepat mengenai wajahnya. Dimulai dari bentrokan secara langsung, terjadi baku hantam tanpa ada yang bertahan. Di saat menegangkan itu, ada seseorang yang menyaksikan jalannya pertarungan antar monster itu. Pria itu bersembunyi di ruang olahraga, seorang freshman susuran bernama Tanaka Taro.
Ia secara kebetulan melihat Andrew dan kamera beradu kekuatan, lalu menyebarkan cerita pada semua orang, sampai semua kalangan berandalan di generasi itu pun menyebutnya sebagai peristiwa 5 menit yang legendaris. Chapter 86, 5 menit yang legendaris, Part 2. Seperti inilah jalannya pertarungan mereka, tak ada yang menghindar, hanya saling memukul. Serangan intens yang keduanya lancarkan membawa ke level pertarungan yang lebih tinggi, membuat darah mengalir dari mereka. Duel seru yang tersaji disaksikan Tanaka, ia yang bersembunyi melihat pria pengagum kekuatan saling beradu. Serangan-serangan yang kamera terima membuatnya babak belur. Sementara Andrew terlihat sangat menikmati pertarungannya. Sampai di satu titik, kamera ingin menggunakan bantingan andalannya. Andrew sempat memuji kamera yang berani berduel dengannya, murni dengan kekuatan, yang bahkan Daijin atau Kanata tak akan mau melakukannya. Belum selesai Andrew bicara, kamera mengangkat tubuh besar Andrew. Serangan yang bisa menjatuhkan Andrew ke lantai, tapi jelas, bantingan itu tak akan cukup membuatnya tumbang. Kamera melanjutkan serangannya dengan flying knee, ia berharap Andrew akan tumbang. Alih-alih Andrew tumbang, ia berhasil menahan dan mengunci tubuh kamera. Dalam cengkeraman pria yang dijuluki makhluk pamungkas susuran itu, kamera tak berkutik. Keadaan berbalik, Andrew lah yang bisa melemparkan tubuh kamera ke atas panggung. Kamera masih belum habis, dia masih bisa berdiri. Seketika ia berlari ke arah Andrew. Lalu ia menjatuhkan badannya ke pria kuat susuran itu. Andrew bisa saja menghindarinya, tapi ia memilih untuk menerima serangan-serangan kamera. Bahkan saat kamera menjatuhkan badannya yang diawali lariat, Andrew tak menghindar, benar-benar pertarungan lelaki sejati. Andrew sangat senang, ia meminta kamera menunjukkan apa lagi yang ia punya. Dengan cepat kamera mencengkram rambut Andrew, dia memukul, berharap bisa membungkam mulutnya. Namun Andrew belum puas, dia ingin sesuatu yang lebih dari kamera. Dengan pukulannya kamera menyerang Andrew. Combo serangannya tepat mengenai Andrew, tetapi ia sama sekali tak membalas. Bahkan Tanaka yang menyaksikan menilai pertarungan mereka bukan lagi level manusia biasa. Seperti monster, kamera tak memiliki kesempatan menang. Tubuh besarnya dipenuhi otot kekar. Alih-alih manusia, Andrew lebih mirip seperti monster. Andrew sama sekali tak puas dengan kamera. Ia menilai jika kamera lahir setahun lebih cepat, mungkin dia akan lebih menarik. Andrew menunjukkan lengannya yang besar, otot bisep dan tricepsnya sebesar kepala. Ia berterima kasih padanya. Andrew ingin memberi kamera lariat andalannya. Serangan itu ia lancarkan pada kamera, namun yang tak diduga, kamera menghindarinya. Dia bahkan memeluk Andrew untuk bersiap dengan serangan terakhirnya. Dengan berat lebih dari 120 kilo, kamera punya kekuatan yang cukup untuk mengangkat orang nomor 2 susuran itu. Tak berhenti di sana, dia juga membalikkan posisi badannya hingga kepala Andrew menghadap ke lantai dengan sisa tenaganya. Kamera membanting tubuh pria yang dijuluki salah satu raja susuran. Tetapi di sini Andrew sempat merespon. Dia mengaitkan tangannya di kaki kamera. Kamera ingin membungkam mulut Andrew karena ia sudah merasa menang darinya. Petinggi Hosen itu tak kehilangan akal. Meski tangan Andrew menahan, kamera menekuk lututnya untuk menghasilkan serangan dahsyat. Jelas, Andrew tak bisa menghindar. Wajahnya menghantam lantai dengan keras, ditambah berat badan keduanya melebihi 200 kg. Setelah merasakan serangan kamera, orang nomor 2 susuran itu terkulai lemas. Dia yakin itu bisa mengalahkan Andrew. Dia telah mengerahkan semua kekuatannya untuk menghadapi makhluk pamungkas susuran. Saat kamera merasa bisa menang, disitulah Andrew belum tumbang. Meski darah mengalir deras dari hidungnya, ia kembali berdiri. Andoryu kembali berhadapan dengan kamera, dengan aura yang jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Seolah-olah tatapan matanya mengatakan membunuh atau dibunuh. Kini orang kuat susuran itu masuk ke mode serius. Tanpa basa-basi lagi, dia memukul kamera. Kamera sempat terdorong akibat serangan itu, sampai ia kembali mendapat serangan yang kedua. Dan terus-menerus memberikan pukulan yang menargetkan wajah kamera. Andrew ingin membayar darah yang ia keluarkan sebelumnya. Keganasan Andrew memang gila. Kombinasi pukulannya tak memberi kamera ruang. Ia sampai terdesak ke dinding.
Pukulan telak yang kamera rasakan jelas menimbulkan efek yang tak biasa. Otaknya terguncang, dia yang ingin lepas malah mendapat pukulan kuat lainnya. Tepat saat kepalanya sudah menyentuh dinding, dua benturan sekaligus yang ia alami membuatnya jatuh tak sadarkan diri. Dengan begitu, Andrew berhasil menyelesaikan perlawanan kamera. Ia juga memuji usaha yang dilakukan petinggi Hosen itu. Chapter 87. Akhir. Tanaka menjadi satu-satunya saksi kekalahan kamera melawan Andoryu. Kamera kini terduduk di sudut ruangan. Setelah Andrew meninggalkan gimnasium, Tanaka menghampiri kamera, berharap dia belum mati. Namun saat Tanaka menepuk pundak kamera secara refleks malah menyerangnya. Meski ia tak sadar, tapi semangat bertarungnya masih ada. Beruntung bagi Tanaka, pukulan kamera tak sampai mengenainya. Ia pun sampai terjatuh melihat kamera yang seperti itu. Karena di alam bawah sadarnya, kamera masih berada dalam memori pertarungan, walau sebenarnya pertarungan telah berakhir sejak tadi. Dalam kondisinya yang seperti itu, kamera masih mematung. Tanaka yang menyentuhnya mendapat pukulan di wajahnya. Namun pukulan itu tak sampai membuatnya terluka, malah bisa menyadarkan kamera. Di saat yang sama ia bertanya siapa Tanaka. Kamera memintanya untuk pergi, dia hanya mencari Andrew. Tanaka sempat memberitahu kamera soal fakta yang terjadi, yang mana dirinya telah dikalahkan Andoryu. Jadi bayangan yang ia rasakan hanyalah ilusi saat otaknya terguncang. Mental kamera turun, ia sulit menerima fakta dirinya gagal membawa kemenangan untuk Hosen. Dia hanya berdiam diri. Sebelum memilih untuk pergi, kamera pikir perang belum berakhir. Dia harus ke sana untuk menyusul mereka. Baru saja ia keluar dari dalam gimnasium, kamera kehilangan kesadaran sepenuhnya. Dengan begitu hasil pertarungan antara Andrew melawan kamera sudah jelas. Kemenangan ada di tangan Andoryu. Di waktu yang hampir bersamaan, Maruyama Yoshiki juga diambang kekalahan. Wajahnya babak belur, bahkan lebih buruk dari itu. Mukanya hancur diajar habis-habisan oleh Asura. Kini orang nomor 3 susulan itu lega karena tak ada lagi gadis yang akan menyukai Maru. Bahkan saat Maru hampir tak berdaya, Asura tak ingin melihat rambut Maru yang rapi. Dia pun menariknya. Pada momen itu Maru yang sadar saat rambutnya ditarik kembali melawan. Dia menendang Asura tepat di wajahnya. Tetapi sangat disayangkan, tendangan itu tak sepenuhnya berpengaruh meski mengenai titik vital di wajah Asura. Karena Maru terpleset, darah yang tercecer di tanah. Kesempatan itu dimanfaatkan Asura untuk memberinya pukulan telak. Tak berhenti di sana, ia kembali menghujani Maru dengan pukulan-pukulannya. Asura ingin memastikan Maru sampai tak bisa lagi melawan. Asura kagum dengan Maru, melihat kemampuannya yang ternyata melebihi perkiraannya. Orang nomor 3 susulan itu pun mengakhiri dengan satu pukulan terakhir. Terlihat di sana wajah Maru yang sudah berantakan. Kali ini pertarungan sesama orang nomor 3 benar-benar telah berakhir. Asura merasa beruntung tendangan terakhir Maru tak langsung menghantam rahang bawahnya. Ia tertolong oleh darah yang membuat Maru terpleset saat menendang. Tendangan Maru yang meluncur dari atas kepala juga mendapat pujian dari Asura. Dua gerakan yang bagus serta berbahaya. Namun yang lebih penting baginya, untuk sementara waktu, para gadis tak akan tertarik pada Maruyama. Momen tak terduga terjadi setelahnya. Asura tiba-tiba jatuh berlutut. Mungkin karena tendangan terakhir yang Maru lancarkan membuat otaknya sedikit terguncang. Asura pikir ia bisa saja mengalami cedera parah jika terkena dua serangan Maruyama sebelumnya. Dia pikir sudah waktunya berhenti bertarung. Asura juga memuji Maru sebagai petarung yang berbakat. Akhir yang tak mengejutkan, kekalahan Maruyama Yoshiki di tangan Asura Man. Kemudian di atap susuran, dua kakak beradik ini saling berhadapan. Sang kakak, Osura Daijin melawan adiknya, Osura Daigo. Bagaimanakah jalannya pertarungan dan siapakah yang akan menang? Patut kita nantikan. Oke, sekian dulu alur cerita manganya. Kita lanjut di chapter berikutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. See ya.